Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moto awal adanya program amanah yang ada adalah terpilih dan dipilih. Perkembangan proses progres yang sedang dijalankan masing-masing pemangku untuk merealisasikan ke seluruh anggota seluruh Nusantara yang mengikuti perjalanan dana amanah. Mungkin saja upaya-upaya dalam perjalanan kepengurusan amanah ini terkait hal semua penerima yang langsung di bawah komandonya Bulia benar-benar diperjuangkan, karena itu semua menyangkut hubungan dengan orang banyak yang terpilih dipilih, yang mana semua dari amanah program manapun juga sama menunggu selesainya di titik akhir perjuangan amanah ini hingga mendapatkan hak atas penantian selama ini. Untuk pertama arahan yang ada amanah program di bait awal. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Aku ini di Solo. Ya. Ya di rumah yang kemarin yang ada mau tunai, BPKB, semualah lagi sama HMI. Sekarang lagi sama HMI. Iya betul. Jadi gini Bu, ya saya kan mau jujur ya. Ya. Tapi tidak usah khawatir. Ya. Kalau pencairannya tetap besok tanggal 3 Juli tahun 2024 itu tidak akan diingkari, pasti ditepati ya toh. Itu pasti kalau cairi. Cuma yang kemarin saya bilang narik iuran, terus itu apa matre ataupun RTGS, itu saya memang berbohong Bu Ika. Kok bohong-bohong terus gitu terus, bohong apa mana? Saya berbohong. Jadi gini Bu, berbohong saya itu kan saya berkali bilang kalau saya minta ke anggota, saya butuh hari ini 300 juta. Nggak mungkin anggota bantu saya Bu, kalau saya tidak berbohong dengan cara saya gitu loh Bu, itu loh. Tapi berbohong saya itu untuk pencairan, bukan untuk membohongi apapun. Jadi gini loh, kemarin kan A1 Aset butuh 400 juta di BI ya toh. Untuk melimpahkan asetnya dari nama dia ke Bunda Nilia. Akhirnya saya berhasil dapat 400 juta, berhasil, betul loh. Nah, itu dari anggota Bu, itu loh. Dengan saya bilang anggota iuran, anggota matre, anggota RTGS. Tapi kalau mobil bener, itu loh Bu, ada, itu loh Bu, itu loh. Jadi ucapan terima kasih, akhirnya ditandatangani. Tadi A1 Aset ketemu dengan lembaga keuangan luar negeri itu butuh 130 juta. Saya berbohong dengan apa tadi? Dengan matre, dapat Bu, akhirnya ditandatangani. Akhirnya besok bisa cair dulu loh Bu. Nah, itu kebohongan demi kebohongan Bos untuk menyelesaikan ini. Nah, sekarang saya tanya ke jenengan, kan balik lagi kalau saya minta iuran gratis dikasih gak? Ya. Kalau udah ada gate, susah Bu. Tapi berbohong saya jelaskan Bu, itu loh. Ya. Jadi sekarang gini Bu ya, jenengan kan Jumat itu pasti diundang Bunda, ya toh? Ke Solo untuk rapat lah dengan bawa koordinator. Jadi gini Bu, berbohong saya Bu, untuk jamaah itu jamaah ya. Itu jamaah nanti itu nerima rekening baru Bu, prioritas Bu. Saya tidak usah nyebutkan. Jamaah umroh itu? Iya, prioritas. Lah, berapapun yang dikeluarkan jamaah saya berbohong, tapi diganti prioritas. Prioritas nilainya fantastik, saya kan tidak perlu nyebutkan, ya toh? B1, anggota PP itu nerima 2 rekening Bu, sama 1 juta umat. Nerima Alminitit 1, nerima Master Black 1 Bu, itu loh. Nilainya saya tidak usah ngomong Bu, nilainya fantastik, ya toh? T semua, ya toh? Ulan T lah. Lah, terus untuk NR itu ada yang nerima 3 rekening, ada yang nerima 4 rekening, yaitu dari dihitung kontrinya dia berapa banyaknya waktu mulai saya TC BK, gitu lah Bu. Nah, untuk NR itu nerima 1 rekening, Alminitit itu 2 BK. Ya. Master Black 1, satunya rekening dolar atau euro yang nilainya sampai 7 turunan udah habis BK, gitu loh. Nah, itu nanti mereka akan ambil sendiri Bu, atau diantar ke rumah anggota. Bebas, nunggu kita rapat dulu direksi dengan orang tua dan HMI Bu. Diundang hari Jumat di Solo gitu loh BK. Kalau untuk yang mobil saya tidak bohong, memang ada 900 unit mobil, ada STN, ada BPKB, ada uang tunainya, itu benar. Itu akan diberikan. Sisanya apabila itu mobilnya ternyata yang bisa ibarat kata 10.000, berarti sisanya yang 9.000 lebih itu pakai cek Bu, mereka beli sendiri dan dicek itu langsung ditambahi tunai gitu loh BK. Intinya pihak pusat menyediakan 9.000 mobil tersebut. 900 saya. 900. Tapi kita yang
daftar atau yang ambil mobil lebih dari itu, artinya Cek. dikasih berupa cek, diupakan Cek untuk beli sendiri, tapi cek itu ditambahi dengan uang tunai 35M gitu loh Bu. Kayak gitu. Nah, jadi seperti itu Vika gitu loh Bu, gitu loh. Jadi semuanya seperti itu. Jadi NR lah, makanya saya bilang waktu saya TC dengan tim manajemen waktu itu Pak Guru itu, inilah yang adil. NR 4 rekening ada yang 3, PPUI itu sama 1 juta umat ada yang dapat 2, terus jamaah 1. Lah dari semua admin yang dikeluarkan itu yang dihasilkan mereka, dan mereka semuanya dapat mobil, tapi karena mobil terbatas digantilah nanti cek gitu loh BK. Tapi kadang orang-orang begini Bos, ada keluhan tuh, Kak, ini yang orang yang dulu-dulu itu kan sudah habis banyak, terus sekarang ini orang-orang yang baru saja kontribusi baru sekian juta sudah dapatnya melebihi orang-orang yang lama habis banyak. Saya jelaskan. Keadilan kita tuh di mana letaknya? Keadilannya tadi itu kan, yang habis banyak 4 rekening, ya toh? 1 rekeningnya nanti ada yang rekening dolar dan euro, itu 7 turunan udah habis. Apa saya tidak adil yang sama orang tua? Adil Bu. PPU 2 rekening, 1 juta umat 2 rekening. Lah yang baru-baru kan disebut 1 juta umat sama PPU 2 rekening. Iya, sekarang penjelasan panjenengan begini kan ada keadilan untuk mereka lah. Tapi waktu TC kemarin itu kan panjenengan enggak. Siapa yang ikut ini dapat sekian, yang dulu itu tidak. Itu yang kan orang kepusing. Iya, tujuan saya kan ngomong. Saya tiap hari kan sudah cerita ke Bu Ika. 150 juta sampai 500 juta ya harus saya siapkan mulai saya TC, Bu. Apapun saya lakukan. Kenapa? Kalau saya tidak melakukan ini, Bu, seluruh anggota amanah saya jamin 2025 gantung diri, Bu. Nggak cair, Bu ya? Ya nggak ada yang bisa bagi, Bu. Ikut RBS juga gantung diri, ikut Sampun juga gantung diri. Nggak ada yang bisa bagi, Bu ya. Itu loh, ikut PPU yuk gantung diri. Bu pemangku nih PPU saya, Bu, kalau tidak nemu jawaban wani mati, Bu. Bu ya. Ya, panjenengan saya yakin itu ya, Bos ya. Loh, program lain itu tidak ada yang bisa mencairkan. Tidak ada sama sekali, memang bukan yakin, memang kenyataan. Alhamdulillah. Karena apa? Mereka hanya mengaku-ngaku. Contoh RBS saya buka, dia mengaku dapat warisan dari almarhum Pak Mariono. Almarhum Pak Mariono itu loh penjaga gudang. Dulunya dia itu security kereta api di daerah Purwokerto. Karena di situ ada gudang amanah, akhirnya beliau diangkat menjadi penjaga gudang. Ada 3 orang, 3M. Mardiono, Marianto, Margono. 1 orang tuanya RBS, 2 telah meninggal, 1 sekarang setruk ada di Jakarta. Itu bukan miliknya mereka itu hanya penjaga gudang. Termasuk Sampun. Kenapa Sampun berani mengakui? Karena pemilik Sampun itu punya dokumen dari Singapura. Itu loh, ternyata itu dokumennya satu aset yang dia kerjakan, itu loh, BK. Termasuk yang di Jogja, yang dulu ring 1 ke Jogja semua, itu dokumennya satu aset, gitu loh, Bu. Mereka itu hanya dititipin, bukan pemilik. Makanya saya bilang berkali-kali, BK. Tugas saya itu diberi tugas mandat oleh satu aset, kamu harus bisa membiayai putri sampai tercetus, maka seluruh jamaah, seluruh anggota PPUI dan umat yang tertipu di program amanah ketolong, Bu Ika. Gimana caramu lakukan gitu loh. Dan kamu tidak usah takut, kamu terus TC. Karena yang merintah saya langsung satu aset. Lah, dan seluruh sepuh di Indonesia dan di dunia itu dia akan berani melawan perintah satu aset. Contoh, tak kasih contoh bisa, ya toh? Beliaunya satu sistem. Dia kan pernah larang saya tidak boleh TC seminggu, ya toh? Mati, bisa. Kenapa? Artinya setiap panjenengan TC atau mengeluarkan produk itu atas persetujuan atau pengetahuan A1-nya itu ya? Betul, Bu Ika. Kalau panjenengan diri. Enggak, Bu. Gitu loh, Bu. Betul loh. Kalau aku gebu sampai TC 10 kali 2 itu butuhnya gede, Bu Ika, gitu loh, Bu. Nah, iya sampai semurungokno sampai bingung. Loh, ya apa maneng? Tapi ini saya jelaskan sekarang, hasil akhirnya adalah ini, yaitu untuk jamaah satu rekening baru prioritas, untuk PPUI sejuta umat atau baru itu dapat 2 rekening, yaitu
Aluminited dan Master Black untuk NR mulai saat DC itu dan tim Bebak itu dapat 3-4 rekening. Yang besar rekening mereka ada di Master Black sama rekening luar negeri, Bu, karena berbentuk dolar atau euro gitu loh, BK. Terus itu ada waktu itu program apa leluhur apa Bos ya? Iya. Leluhur ya. Iya. Nah, leluhur itu kok nggak pernah disinggung gimana itu? Masalahnya banyak ya orang-orang yang, Bu Ika ini program leluhur saya juga ikut. Loh, lah iya makanya mereka di program apapun leluhur atau apa itu dapat itu nanti di rekening yang paling tinggi disebut dengan namanya rekening luar negeri dan Master Black, Bu, itu loh, Bu. Nah seperti itu. Kalau rekening lama ntar lagi saya jelaskan gitu loh, Wika. Jadi sudah diposkan sama orang tua. Jamaah satu rekening, namanya prioritas. Kalau prioritas itu batas tertinggi kan 150M, Bu. Prioritas paling tinggi. Kalau Aluminited itu paling tinggi itu 3T, WK. Master Black itu paling tinggi 50T, Bu. Kalau rekening rekening luar negeri itu bisa sampai 1000-2000T, Bu, karena berubah bentuk euro dan dolar dirupiahkan, WK, gitu loh, Bu. 2000T itu per orang. Iya, Bu. Saya tidak bohong. Jadi sekarang luar biasa sekali. Kalau sekarang saya ditugaskan tidak bisa memperjuangkan amanah ini, tidak bisa mencari biaya, Bu. Gantung diri semua pemangku program, Bu. Termasuk anggotanya, Bu, itu loh, Bu. Kalau memang panjenengan dimandatkan untuk apa pembiayaan atau serta yang bisa mencetuskan ini ya, kalau nggak berhasil memang semuanya ya memang. Lah, makanya saya berani menggebri ini karena saya tahu persis, tahu ini ada, saya ikut, saya tanda tangan, dan saya juga dikasih sepon sudah dapat julukan, saya juga dapat gelar. Saya tidak bisa nyebutkan gelar saya, bahkan 9 sepuh pemegang aset ke saya itu sungkan kalau ketemu saya gitu aja, WK, gitu loh, Bu. Wis. Sudah. Kan gampang tuh bahasa saya, Bu, itu loh, Bu. Ya, paham. Dan satu-satunya yang membiayai itu saya. Gitu loh. Yang orang pemangku program bilang membiayai, bohong, itu biaya sepuh palsu. Loh, kayak RBC juga sebenarnya ketipu sepuh palsu, gitu loh, Bu. Korban, oknum, sudah. Wah, malah kasihan ini. Saya buka. Oknum nih. Oknum semua. Yang jadi korban itu kan anggota. Oknum, Bu. Nggak karu-karuan loh ini. Semua itu oknum. Gitu loh. Karena yang saya tahu itu warisan itu hanya atas nama Nilia semua, Bu. Seluruh sepuh Nusantara dan dunia itu mengakui bahwa warisan itu hanya satu nama sesuai dengan darah daging, sesuai KTP Nilia. Tapi Nilia punya 3 nama. Saya tidak boleh nyebutkan gitu loh, Bu. Itu loh. Karena Nilia punya 3 trah keturunan dari 3 kerajaan. Dialah yang memang benar-benar sah untuk mewarisi amanah ini sesuai tatanan aturan dari para leluhur gitu loh, BK. Gitu loh, Bu. Cuma saya dikasih mandat untuk cari uang karena dulu satu aset bilang kurang lebihnya Tina, kurang lebih 150M kamu bisa tuntas. Lah akhirnya sebelum 150M bisa tuntas karena apa? Karena IKN ditempati, karena syarat amanah keluar itu IKN harus ditempati gitu loh, Bu. Oh gitu. Karena ada hubungannya IKN ini dengan amanah, tapi saya tidak bisa cerita itu loh, Bu, itu loh. Kenapa IKN itu harus dibangun? Ini apa ya? Kepengurusan ini kira-kira masih lama atau sudah dekat ya? Besok cair. Masalah ini loh. Apa ya? Anggota itu kan luar biasa ya keadaannya untuk saat sekarang ini. Jadi saya buka, Bu. Luar biasa, besok, Bos. Anggota di bawah itu saya yang tahu, Bos ini. Saya buka besok cair rekening lama, Bu. Bismillah, bener ini, Bos ya. Jangan sampai janji lagi ini, waduh. Lah apa aku bohong, Bu? Kok gemes aku rasanya ini. Aku lah apa bohong? Aku lu sing ngurus. Serah terima rumah aku ya di depanku, serah terima mau BPKB mobil dan STN dan semua di depanku. Cuma memang penggunaannya itu harus disahkan dulu oleh A1 Aset. Setelah itu surat A1 Aset masuk ke Wosbank, karena di Wosbank situ ada jaminan emas 57.000 ton sebagai kolateral murni miliknya Bunda Nilia gitu loh, Bu. Maka yang luar negeri datang ke Indonesia mengambil kolateralnya karena masih di luar negeri. Nah, kolateral itu suratnya atas nama A1 Aset dipindah nama ke nama Nilia melalui Rubaina sistem, nanti keluar dananya namanya non budgeter gitu loh, WK. Wes. Sudah. Ya, paham. Lah, itu
Saya ngomong belak-belakan. Kalau sampean nunggu pemangku program lainnya, jangankan 2025, Bu, 2028 ya keso Bu ya. Ya iya, masalah tuh. Ini kalau masalah keso ya sedih lah, juga itu. Ya keso itu. Kan ya Bos ya. Andai kan tuh marah itu dihalalkan oleh agama, mungkin saya orang yang paling pertama kali marah-marah dengan adanya kemunduran. Oh iya, enggak apa-apa mah. Lu marah. Ya. Tapi balik maneng, kalau saya dulu hati-hati dalam arti waktu buka PPUI, saya dulu waktu PP itu temu di pusat itu Bu, database itu 1,3 T. Kalau saya dulu bisa nyimpen 300 M, enggak ngemis-ngemis aku Bu ya. Ya, salah apa ya? Salah manajemen. Saya enggak ngemis-ngemis kayak sekarang Bu ya, gitu loh Bu. Tapi karena saya dimandat dan A1 Saset dan para sepuh ini sepuh waktu rapat di Bogor menyatakan, kamu bisa Mas Agus, kamu bisa nak. Gimana caramu untuk nuntas gini? Saya maju, Wika. Makanya saya bilang, terkadang TC saya itu, saya bukan suara saya, Bu. Leluhurnya terus saya akhirnya anggota ngikuti, Wika. Gitu loh, Bu. Kayak gitu, Wika. Makanya saya bilang, saya tidak mau anggota banyak gantung diri. Pemangku program itu sebenarnya korban. Dari korban apa? Sepuh palsu, Bu. Oknum ya, Bu. Karena apa? Pembiayaan itu baru benar-benar diterima oleh pengurus, oleh Pini Sepuh Para Sepuh dan A1 Aset Aso Sistem itu mulai tahun 2022 awal. Saya minta dukungan kepada tim Pak Ketut. Itu baru mereka menikmati dari admin gitu loh ya. Baru ketemu yang sesungguhnya itu. Betul, yang sebenarnya. Betul, gitu loh Bu. Wes, cukup tahu Bu. Artinya perjalanan yang lalu-lalu itu salah ya Bu. Yang benar itu baru sekian tahun ini ya? Iya, bukan salah, memang itu bukan sepuh yang asli ya Bu, ya salah gitu loh Bu. Iya, terus yang kedua, itu. Kalau ada mengaku petugas, dia berani ngomong saya petugas, itu juga bohong Bu. Petugas amanah itu tidak berani, jangankan itu, foto aja mereka tidak berani kok Bu. Kok malah kowar-kowar Bu gitu loh. Yang diizinkan kowar-kowar itu saya, Bunda Lia aja tidak diizinkan Bu. Wes cukup ya Bu. Nah, untuk besok pagi ingin cair Bu, saya terus terang sekarang jujur itu butuh 250 juta untuk acara pencairannya, udah BK ya. Maka sekarang 250 juta ya, itu besok pagi jam 6 ya? Pasti cair, sekarang tak jelasin. Jadi ini untuk seluruh anggota Bunda Nilia ya Bu ya. Ya. Kalau anggota Bunda Nilia tidak bantu sama sekali, dia dapat di rekening lamanya dia 4,9 M Bu. Nah, itu sebagai ongkos nanti dia dipanggil untuk terima rekening baru atau rekening baru diantar di rumahnya setelah keputusan direksi ketua HME rapat dan juga 9 sepuh gitu loh BK ya. Nah, wes. Tapi kalau semua anggota tidak bantu kan 250 juta 60 juta kan tidak ada, betul loh Bu, ya toh? Nggak mungkin cair. Jadi dibagilah seperti ini Bu. Jadi anggota yang bantu ini agak tinggi Bu, agar 260 juta kumpulnya minta jam 6 pagi Bu, mulai sekarang ya. Yaitu yang bantu 150.000, rekening lamanya dikasih 160 M. Hanya itu tak Bu, nggak ada wes. Nanti dia di rekening baru ya. Itu ke BCA Misganto. Kalau bantu 170.000 dikasih 180 M ke BCA Misganto. Kalau bantu 200.000 dikasih 210 M ke BCA saya. Kalau bantu 230.000 dikasih 240 M ke BCA Bunda. Kalau bantu 250.000 dikasih 270 M ke BCA saya. Kalau bantu 280.000 dikasih 300 M ke BCA saya. Kalau bantu 300.000 dikasih 330 M ke BCA saya. Itu harus ngumpul 260 juta. BK. Jadi siapa yang bantu dapat itu, tidak bantu dapat 4,9 M, dibuat pegangan nunggu keputusan direksi dengan HME dengan 9 sepuh harus dikumpulkan. Apakah rekening baru itu diantar ke rumahnya ataukah mereka harus ngambil di Jogja atau Bandung gitu loh BK. Artinya ini untuk bantuan yang terakhir ini apa diprioritaskan utama tuh? Misal yang kemarin-kemarin tuh habis banyak terus bantu ini sekian terus dapatnya sekian banyak itu atau enggak itu. Ya tetap bantuan ini dapatnya ini yang dulu banyak kan sudah di rekening baru itu Bu, yang saya ngomong. Oh iya. Itu Bu Ika. Artinya jadi siapapun yang bantu sekarang ini dapat yang ya itu sudah. Tapi yang janjikan tadi. Ya tujuannya pagi itu 260 juta terkumpul. Saya berani potongan apa jam 9 pagi cair Bu. Kalau terkumpul pagi loh Bu ya.
Jadi harus kumpul jam 6 pagi. Untuk penyelesaian besok pagi itu jam 6 itu. Iya, baru Bunda memasukkan kode PIN-nya yang 16 digit di bank, cair sudah, Bu. Karena apa? Karena alatnya 16 digit sudah dipegang A1 Aset yang dari Cermai. Beliau sekarang ada di Solo juga bersama Bunda gitu loh, WK. Nilai yang kemarin pengaktifan 16 digit kan sudah itu untuk membuka kode, Bu. Oh gitu. Untuk membuka kode pengaktifan rekening itu membuka kode agar muncul 5 kolateral, Bu, itu loh, Bu. Karena Indonesia itu punya 5 kolateral yang 5 kolateral itu atas nama 5 orang sudah dirubah atas nama menjadi Nilia gitu loh, Bu, itu loh. Nah, di 5 kolateral itu berbunyi siapa yang membawa perangkatku dialah aku, yang membawa Bunda ya dialah pewaris amanah gitu loh, WK. Menyikapi tercetusnya amanah program dan terkait jalannya amanah cukup dengarkan saja, karena amanah program ini ialah sumber-sumber IDR-nya yang akan digulirkan dari sesi sebelumnya bersumber dari luar negeri, yang mana dari luar negeri IDR amanah dari sana akan dimasukkan ke dalam negeri melalui beberapa lembaga amanah program yang ada, termasuk salah satunya yang di bawah komandonya Bulia. Dengan begitu sumber IDR amanah pasti melalui beberapa sesuai aturan yang ada, termasuk secara birokrasi sesuai aturan yang dibuat di dalam negeri. Karena jika kita cermati, apalagi jumlah IDR amanah program yang sangatlah fantastis, tidak semudah membalikan kedua telapak tangan kita, membutuhkan waktu yang sangatlah panjang, yang mana waktu itu sudah kita lalui bersama hingga bertahun-tahun. Dengan sudahnya penantian dan proses kepengurusan amanah yang sangatlah panjang ini, mudah-mudahan ini di tahun 2024 ini terlaksana, walaupun jika itu terjadi IDR amanah yang digulirkan tidak sesuai yang kita bayangkan. Tetap saja kita terima. Kenapa tetap menerima? Karena modal kita semua secara otomatis yang sudah kita keluarkan masuk ke dalam kepengurusan amanah program ini. Dan di bait awal arahan tadi yang berdurasi kurang lebih 18 menit, Ketua Umum berkolaborasi bersama jajaran tim, salah satunya koordinator amanah yang di bawah komandonya Bulia, bahwa Ketua Umum juga menyadari bahwa kurang jujur terkait jadwal tercetusnya IDR amanah yang diberikan kepada tim koordinator yang mewakili seluruh anggota. Dari poin ini, ketidakjujuran itu agar semua terkait administrasi amanah terselesaikan dan seluruh anggota amanah bisa untuk membantu operasional dan juga administrasi kepengurusan amanah program ini yang di bawah komandonya Bulia, dan amanah program yang lainnya yang pasti semua sama akan melakukan hal yang sama terkait suntikan operasional maupun administrasi amanah dalam kepengurusannya. Abaikan lanjutan arahan selanjutnya kedua sambungan bait pertama. Jadi anggota ayo sekarang yang 260 juta itu dikejar mulai sekarang nol. Nah karena apa, urusan yang dari lembaga luar negeri dan A1 Aset telah tuntas, WK gitu loh, Bu. Wis sudah cukup. Cukup. Ya wis, terima kasih ya. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.